Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi dengan saya Adit di sini. Apa kabarnya teman-teman semua? Saya doakan semoga kita semua selalu dalam keadaan baik tanpa kekurangan suatu apapun ya teman-teman. Bagi yang baru pertama kali ke channel ini, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih telah klik video ini. Bagi teman-teman yang belum klik tombol subscribe, yuk silakan diklik tombol subscribe-nya beserta tombol loncengnya juga ya, supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini dan saya pun akan semakin semangat untuk membuat konten terbaik bagi teman-teman semuanya. Thank you guys. Motorola. Ya, ini adalah brand ponsel legendaris asal Amerika yang sudah menjual ponsel sejak tahun 80-an, termasuk ke Indonesia. Namun pada tahun 2017 ia hengkang dan setelah 8 tahun berlalu, akhirnya pada bulan Februari 2025 kemarin secara resmi hadir kembali meramaikan pasar ponsel Indonesia dengan membawa Motorola G45 5G sebagai ponsel pertama mereka. Namun perlu diketahui, Motorola yang sekarang sudah diakuisisi oleh Lenovo pada tahun 2014 silam, sehingga brand smartphone Motorola ini sudah dimiliki oleh Lenovo ya, yang mana itu adalah perusahaan dari Tiongkok. Walaupun kantor pusatnya si Motorola ini masih tetap berada di Amerika. Di Indonesia sendiri, Motorola ini dirakit oleh PT Sat Nusa Persada, perusahaan perakitan smartphone asal Batam yang juga banyak merakit smartphone dari brand lain seperti Xiaomi, Nokia, Asus, dan lain-lain, agar memenuhi regulasi TKDN tanpa perlu membangun pabrik sendiri. Dan ini juga dilakukan oleh Motorola agar ia bisa kembali berjualan di Indonesia ya. Nah, kembalinya Motorola ini tentu cukup menarik perhatian dan memberikan angin segar di pasar smartphone Indonesia. Selain pilihan brand asal Tiongkok dan Korea, kita juga sekarang punya pilihan brand Amerika. Motorola G45 5G ini sendiri dijual secara resmi dengan harga Rp2.599.000 dan ada promo harga spesial Ramadan menjadi Rp2.399.000. Lantas dengan harga kurang dari 2,5 juta tersebut, apa sajakah kelebihan dan kekurangan yang ditawarkan oleh smartphone ini? Apakah ia layak untuk dibeli dan kebutuhan seperti apa yang cocok dengan smartphone ini? Kalau gitu, mari langsung aja kita bahas kelebihan-kelebihan dan kekurangannya yang dapat teman-teman jadikan pertimbangan sebelum membelinya, agar tidak salah pilih dan menyesal kemudian. Oke, tanpa berlama-lama, mari langsung aja kita bahas. Kita mulai dari kelebihan-kelebihannya dulu ya. Kelebihan yang pertama, performa mantap di kelasnya. Salah satu keunggulan utama G45 ini adalah spesifikasi jeroan yang dibawanya. Dengan harga di bawah Rp2,5 juta, kita udah dapat smartphone dengan chipset Snapdragon 6S Gen 3, RAM 8GB LPDDR4X, dan internal 256GB berjenis UFS 2.2. Kombinasi dapur pacu ini saat dibenchmark dengan Antutu mampu mencatatkan skor 461 ribuan. Wow, udah hampir mendekati 500 ribu ya. Ini membuat dia menjadi salah satu smartphone di bawah Rp2,5 juta dengan skor Antutu tertinggi saat ini. Nggak heran saat dipakai buat penggunaan casual sehari-hari, smartphone ini feel-nya responsif dan smooth. Buka tutup aplikasi dan multitasking lancar. Transisi grafik pada layarnya juga fluid banget. Sangat menyenangkan dipakai untuk scrolling. Dipakai gaming juga masih oke tentunya ya. Untuk PUBG Mobile bisa dapat setting Smooth Ultra. Di setting ini game berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala sama sekali. Frame rate yang diberikan juga cukup tinggi ya. Kalau dipakai main game berat kayak Genshin Impact juga masih bisa banget. Frame rate pada gameplaynya masih sangat layak untuk dimainkan. Apalagi internalnya juga lega ya, 256GB. Jadi nggak perlu takut cepat full buat dipakai nginstal game berat yang size-nya gede-gede. Intinya untuk yang nyari performa dengan budget di bawah Rp2,5 juta, smartphone ini bisa dijadikan pilihan. Kelebihan yang kedua, sudah support jaringan 5G. Kelebihan berikutnya datang dari konektivitasnya, di mana smartphone ini sudah support sinyal 5G, yang mana di kelas harga sama bahkan lebih mahal masih banyak smartphone lain yang masih support sebatas 4G aja. Buat teman-teman yang di daerahnya sudah tercover sinyal 5G, maka sudah bisa mengaksesnya dengan menggunakan smartphone ini. Bagi yang belum tercover, ini bisa jadi persiapan jika nantinya 5G sudah merata. Kelebihan sinyal 5G tentunya punya kecepatan internet yang lebih baik ya, dibandingkan dengan koneksi 4G. Kelebihan yang ketiga, desain menarik dengan pilihan warna yang unik. Secara tampilan, smartphone ini juga menarik khususnya bagi kaula muda. Tersedia 3 pilihan warna yang cerah dan unik, yaitu biru, hijau, dan merah seperti yang sedang kita tes ini. Warna ini tentunya menarik bagi yang bosan dengan warna smartphone yang itu-itu aja ya. Kalau warna favorit saya sih yang warna merah ini, karena memang saya suka warna merah. Bagian back covernya ini juga cakep dan kerasa mewah karena menggunakan finishing vegan leather atau kulit sintetis ya. Tidak mudah kotor dan tidak licin karena teksturnya kulit. Secara bobot juga dia ini nggak berat, cuman 181 gram aja. Kalau menurut teman-teman gimana? Suka nggak dengan desain si G45 ini?
Dan kalau suka, warna apa yang menurut teman-teman paling cakep? Komen di bawah ya. Kelebihan yang keempat, hasil foto lumayan dengan perekaman video yang stabil. Motorola G45 ini punya total 3 lensa yang tertanam di bodinya, dengan pembagian 2 lensa di belakang dan 1 lensa di depan. Dia nggak pakai lensa gimmick-gimmickan kayak smartphone lain yang maksa biar kelihatan banyak lensanya ya. Di belakang tuh cuman ada 2 bulatan aja untuk lensa utama 50 megapiksel dan lensa makro 2 megapiksel. Bulatannya ini juga ukurannya biasa aja, jadi kelihatan lebih simpel dan minimalis. Untuk soal hasil jepretan, walaupun resolusinya cuma 50 megapiksel, tapi ini pewarnaan dan dynamic range-nya bagus ya. Di kondisi cahaya memadai, hasil tangkapannya termasuk oke. Saya suka dengan hasilnya. Untuk ngefoto objek-objek kecil dan sangat dekat, kita bisa gunakan lensa makronya. Lalu kalau dipakai buat merekam video, dia bisa merekam video 1080p 30 fps dan juga sudah ada EIS-nya atau Electrical Image Stabilization. Dan ternyata sistem stabilisasinya ini juga termasuk bagus untuk kelasnya. Kalau diaktifkan, dia benar-benar bisa mengurangi guncangan. Seperti yang teman-teman lihat di sini, ini adalah hasil perekaman video dengan dan tanpa stabilisasi. Hasilnya cukup berbeda ya. Mode perekaman videonya juga cukup lengkap di sini. Salah satunya yaitu ada mode jepret ganda untuk mengambil video ataupun foto dengan kamera depan dan belakang secara bersamaan. Mode ini tentunya cocok banget jika ingin dipakai untuk membuat vlog ya. Kamera depannya juga resolusinya sudah 16 megapiksel dan ini cukup banget kualitasnya untuk kelas harganya. Kelebihan yang kelima, stereo speaker ditune oleh Dolby Atmos. Untuk sektor audio, smartphone ini juga nggak setengah-setengah. Mungkin karena emang target pasarnya itu adalah anak-anak muda yang biasanya suka dengerin musik-musik yang lagi hits. Jadi Motorola juga melengkapi G45 ini dengan dual speaker yang ditune oleh Dolby Atmos. Kita bisa mengkostumisasi profil audio kita sesuai keinginan ya. Hasilnya smartphone ini mampu menyemburkan audio stereo dengan volume yang cukup kencang, tapi suaranya tetap bulat dan enggak cempreng. Udah oke banget nih buat sekedar menikmati musik favorit atau juga dipakai nonton. Ditambah lagi dia juga udah support high-res audio, jadi udah support banyak format audio ya. I know we're still young, already ruined. They say love is fake, but this one's real, yeah, it's proven. Yeah, I know that I'm in ruin. I know that I'm still trying, yeah, I know that I'm improving. I know that we're so tired, cause we hate it when we're losing. You were my ride or die, but forget it, that was stupid. Been through so much pain, yeah, I'll just cry cause I went through it. Meant to be happy on a Saturday. Kelebihan yang keenam, sensor dan konektivitasnya lengkap. Dari segi sensor dan konektivitas, Moto G45 ini juga udah lengkap di kelasnya. Dia sudah ada NFC, gyro hardware juga ada, bahkan dia punya fitur konektivitas khusus yang bernama Smart Connect. Dengan fitur koneksi ini, kita bisa menghubungkan smartphone ini ke PC, laptop, tablet, atau monitor secara wireless dengan berbagai mode, seperti mode streaming untuk melakukan stream aplikasi yang ada di smartphone langsung di monitor, mobile desktop yang membuat tampilan smartphone akan berubah menjadi seperti desktop, casting smartphone ke PC sehingga kita bisa menampilkan layar smartphone di PC atau monitor sembari mengoperasikannya, menggunakan kamera smartphone sebagai webcam, berbagi file secara langsung antar smartphone dengan PC, hingga sharing control smartphone dengan PC, di mana mouse yang kita gunakan di PC juga bisa kita gunakan untuk mengontrol smartphone-nya. Fitur ini tuh pasti akan sangat memudahkan dan meningkatkan produktivitas bagi orang-orang yang sering bekerja dengan PC dan smartphone secara bersamaan. Jadi nggak perlu repot-repot lagi tuh, karena keduanya bisa saling terhubung dan dikontrol secara bersamaan ya. Nice! Kelebihan yang ketujuh, dilengkapi fitur-fitur spesial dari Motorola. Hal menarik lain yang ada di smartphone ini adalah fitur-fitur spesial dari Motorola itu sendiri, yang membuat dia jadi terasa lebih fungsional, praktis, dan berbeda dari smartphone lain. Di sini kita bisa akses aplikasi yang bernama Moto. Di dalamnya ada beberapa segmen fitur yang bisa kita temukan. Pertama ada personalisasi. Dari sini kita bisa atur mulai dari wallpaper, tema warna, font, bentuk icon, dan lain-lain. Sehingga kita bisa bebas memodifikasi tampilan dari smartphone kita. Lalu ada gestur. Di menu ini isinya ada banyak gestur unik yang bisa kita aktifkan untuk meluncurkan fungsi-fungsi tertentu. Seperti peluncuran cepat untuk meluncurkan perintah khusus dengan cara mengetuk 2 kali bagian belakang smartphone. Di sini saya aktifkan sebagai pengambilan screenshot ya. Jadi saat diketuk 2 kali seperti ini maka otomatis akan mengambil screenshot. Lalu ada bilah samping untuk memunculkan menu dari samping.
Ambil cepat untuk membuka kamera dengan cepat cukup dengan melakukan gestur memutar pergelangan tangan 2 kali seperti ini. Lalu lampu senter cepat untuk menyalakan dan mematikan senter dengan melakukan 2 gerakan memotong seperti ini. Gambar layar 3 jari, angkat untuk membuka kunci, balikan untuk jangan ganggu, ambil untuk mengheningkan, hingga usap untuk membagi layar. Kemudian segmen berikutnya ada Moto Secure yang berisi fitur keamanan, seperti ada folder aman untuk menyembunyikan file dan aplikasi, pengacakan tombol PIN, perlindungan jaringan, dan fitur keamanan lainnya. Lalu ada segmen Tips, layar, dan terakhir segmen Play, yang dimana di dalamnya ada fitur game untuk masuk ke mode game, kontrol media untuk mengaktifkan tombol volume sebagai tombol next atau previous media yang sedang diputar saat layar mati, dan terakhir Dolby Atmos untuk kustomisasi setelan audionya. Oh iya, untuk mode game ada satu fitur yang menurut saya unik, yaitu di bagian menu screen recordingnya, kita bisa melakukan screen recording sambil mencoret-coret layar dan juga mengaktifkan kamera depan seperti ini ya. Jadi cocok banget jika mau dipakai untuk bikin konten gaming. Nice. Kemudian karena dia menggunakan UI stok Android atau tampilan murni bawaan Android, jadi UI-nya ini lebih simple dan juga ringan. Yang suka smartphone dengan UI stok Android, smartphone ini salah satu yang bisa dipilih di kelas harga 2 jutaan. Dan sekaligus ini membuat dia jadi bebas iklan. Ya walaupun ada beberapa bloatware bawaannya. Yang saya temukan di sini hanya ada 3 aplikasi bawaan yang nggak bisa dihapus. Masih oke lah ya. Nah, itu tadi dia 7 kelebihan yang bisa saya ambil dari Motorola G45 5G ini. Selanjutnya, mari langsung aja kita bahas kekurangannya. Kekurangan yang pertama, layar masih IPS dengan resolusi HD+. Kekurangan yang pertama berasal dari layarnya, di mana dia masih menggunakan panel IPS 6,5 inch dengan resolusi HD+. Ini tentu membuat dia ketinggalan dari smartphone sekelasnya yang sudah banyak menggunakan AMOLED dengan resolusi Full HD+. Alhasil, secara kecerahan, warna, dan ketajaman, layar smartphone ini terasa kurang memuaskan untuk kelas 2 jutaan. Visibilitasnya di bawah terik matahari tentu tidak sebaik AMOLED, masih terasa gelap ya. Lalu titik-titik pikselnya juga masih kelihatan dengan jelas karena kerapatan pikselnya cuma 270 ppi. Kemudian ukuran bezelnya juga ini masih lumayan tebal, apalagi bagian dagunya. Tapi untungnya layar ini refresh rate-nya udah 120 Hz, poninya udah model pansol, dan sudah mendapat proteksi Gorilla Glass 3. Jadi nggak semua bagian layarnya ini jelek. Kemudian karena diagonal lebarnya ini cuma 6,5 inch, dimana sekarang kebanyakan sudah 6,7 inch ke atas, jadi ukuran smartphone ini kerasa lebih compact dibanding smartphone lain sekelasnya. Kekurangan yang kedua, fast charging masih 20 watt. Saat smartphone rata-rata di kelasnya udah punya sistem fast charging 30 watt ke atas, namun G45 ini sayangnya hanya dilengkapi dengan adapter 20 watt. Alhasil mengisi daya baterai 5000 mAh-nya ini memakan waktu lebih lama. Dari 0 sampai dengan 100% butuh waktu sekitar 2 jam 5 menit. Di saat smartphone lain sekelasnya udah pada bisa tuntas dalam waktu di bawah 2 jam. Tapi selama pengujian saya, setidaknya konsumsi daya smartphone ini tidak termasuk yang boros-boros amat. Sepertinya berkat layarnya yang juga masih HD+. Ditambah lagi saya juga tidak selalu mengaktifkan 120 Hz-nya ya, karena itu juga sangat banyak mengkonsumsi daya. Kekurangan yang ketiga, framerate perekaman video hanya bisa 1080p 30 fps. Walaupun hasil foto kamera smartphone ini cukup bagus dan videonya juga lumayan stabil, namun dari sisi framerate perekaman video sayangnya dia cuma support 30 fps pada resolusi 1080p aja. Bahkan opsi untuk mengubah framerate dan resolusi video pun tidak ada. Jadi udah ke-lock di 1080p 30 fps. Nggak bisa lagi diturunin apalagi dinaikin ya. Tapi menariknya, fitur editing video bawaannya di sini cukup lengkap. Tidak hanya untuk memotong-motong video saja, tapi bisa juga untuk menyempurnakan, menstabilkan, mengatur kecepatan, menambahkan efek dan juga filter. Jadi untuk kekurangan ini sih masih ada penawarnya ya, digantikan dengan fitur editing video yang lengkap. Kekurangan yang keempat, IP rating masih IP52. Smartphone ini memang sudah memiliki ketahanan terhadap air dan debu, namun angka IP ratingnya ini agak unik karena hanya IP52, di mana biasanya yang kita temui kan rata-rata IP54 ya. Emang apa sih bedanya? Jadi dua angka pada IP rating ini punya arti masing-masing. Angka yang pertama melambangkan ketahanan terhadap material solid, dan angka kedua melambangkan ketahanan terhadap cairan. Jadi bedanya IP52 dan IP54 yaitu pada ketahanan cairannya. Dimana kalau menurut tabel yang bisa kita lihat di sini, angka 2 berarti tahan terhadap tetesan air dengan sudut 15 derajat atau setara dengan curah hujan 3 mm per menit. Sedangkan kalau angka 4 lebih kuat lagi ya, dia tahan cipratan air dari segala arah dan tidak menimbulkan efek berbahaya.
Jadi cukup jelas ya perbedaannya, IP52 hanya tahan sebatas tetesan, sedangkan IP54 tahan cipratan atau siraman yang lebih bertekanan. So, kalau untuk di bawah hujan-hujanan yang cukup deras, sebaiknya pilih yang sudah IP54 dan hindari membawa yang masih IP52 seperti ini, karena resiko untuk rusak terkena airnya itu masih sangat tinggi. Kekurangan yang kelima, jaminan update OS tidak jelas. Smartphone sekelasnya saat ini sudah banyak yang memberikan jaminan update OS yang panjang, bahkan sampai update OS hingga 4 generasi ya. Namun untuk G45 ini tidak diinformasikan secara jelas berapa kali update yang akan diberikan. Sejauh ini yang masih dipastikan dia akan mendapat update Android 15. Namun untuk setelahnya tidak ada kejelasan, sehingga bisa saja dia cuma dapat seminimalnya 2 kali update, yang berarti hanya sampai Android 16. Itu artinya smartphone ini masih kalah dibandingkan kompetitor yang bisa memberikan update lebih panjang, seperti yang dilakukan Samsung dan juga Xiaomi baru-baru ini. Jadi kalau yang berencana untuk menggunakan smartphone jangka panjang, sebaiknya pilih yang sudah jelas menjanjikan update Android yang juga panjang, agar dari sisi kompatibilitas aplikasi dia tidak ketinggalan ya. Kekurangan yang keenam, slot SIM berjenis hybrid. Jika melihat ke dalam SIM tray-nya, ternyata hanya ada 2 slot kartu yang tersedia, dan slot keduanya ini berjenis hybrid ya. Artinya kita hanya bisa pilih mau menggunakan slot 2 ini untuk SIM card atau SD card. Kita nggak bisa pakai 2 SIM card plus 1 SD card secara bersamaan. Kalau yang tidak butuh memori tambahan menggunakan SD card, ataupun kalau butuh tapi hanya butuh 1 SIM card, maka kekurangan ini tidak jadi masalah. Oke, itu tadi dia semua kelebihan dan kekurangan yang berhasil saya rangkum dari Motorola G45 5G ini. Total ada 7 kelebihan dan 6 kekurangan ya. Kesimpulannya, smartphone ini cocok untuk orang yang punya budget 2 juta kecil dan menginginkan smartphone yang punya performa oke, sehingga lancar dan satset untuk digunakan sehari-hari. Sudah support koneksi 5G, sehingga internetnya lebih kencang, punya penyimpanan internal yang lega, konektivitas lengkap untuk mendukung produktivitas, kamera yang bisa diandalkan untuk motret, speaker yang oke, serta ingin desain dan warna yang unik agar tidak membosankan. Namun kalau teman-teman lebih butuh smartphone yang cocok untuk mendukung aktivitas outdoor, seperti punya layar yang cerah, pengecasan yang cepat, tahan kena hujan, dan ingin dipakai jangka panjang sehingga butuh jaminan update OS yang juga panjang, maka smartphone ini kurang cocok untuk dipilih ya. Tinggal disesuaikan aja kelebihan dan kekurangannya dengan kebutuhan masing-masing. Kalau menurut saya sendiri, smartphone ini menarik sih. Yang paling tidak saya suka sebenarnya hanya di layarnya aja yang masih resolusi HD+, dan jenis panelnya masih IPS. Tentu pasti akan kurang memanjakan mata. Untuk kelebihan dan kekurangannya tinggal teman-teman sesuaikan aja ya dengan kebutuhan. Kalau emang butuh semua yang menjadi kelebihannya, silahkan ambil smartphone ini. Tapi kalau lebih butuh yang malah menjadi kekurangannya, maka pilihlah smartphone yang sudah menyediakan apa yang menjadi kekurangan smartphone ini. So, gimana? Apakah smartphone ini adalah yang teman-teman butuhkan? Atau malah tidak? Atau ada juga yang sudah pakai dan menemukan kelebihan atau kekurangan lain yang belum disebutkan di video ini? Silahkan tambahkan di kolom komentar ya. Bagi yang tertarik ingin membeli, silahkan cek aja link untuk ke official store-nya yang ada di keranjang sudut video atau link di deskripsi. Oke deh, sekian dulu video kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Silahkan tekan like jika suka, dislike jika tidak. Jangan lupa subscribe bagi yang belum. Terima kasih telah menonton dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.